risk and no play. Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Busy Cinema. Melanjutkan perjalanan dari Kang Hyu yang mempunyai banyak kepala dan bentuknya sudah seperti ikan pare. Kali ini film berjudul Six-Headed Shark Attack akan menjadi episode terakhir dari film Kang Hyu yang sangat membagongkan ini. Dan film ini akan mengungkap semua asal-muasal kenapa Kang Hyu bisa memiliki kepala sebanyak itu dan kenapa ia juga bisa terus beregenerasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Film diawali dengan beberapa remaja yang sedang melakukan pesta kelulusan dari lembaga pendidikan. Terlihat jika semua orang yang ada sangat menikmati pesta kelulusan tersebut. Namun berbeda dengan pasangan Kang Junaidi dan Robiah di mana terjadi sedikit perselisihan di antara mereka. Entahlah apa kesalahan Kang Junaidi di masa lalu sampai pada suatu ketika Robiah yang sudah ngambek melihat sebuah bayangan mendekat ke arahnya. Hingga tiba-tiba salah satu temannya menjadi mangsa dari Kang Hyu. Tak cukup sampai di sini karena Kang Hyu terus memburu mereka. Dan film Six-Headed Shark Attack pun baru saja dimulai guys. Scene kemudian berpindah ke aktor utama kita yang bernama William. Ini dia akang-akangnya, di mana pada saat ini ia sedang memandu bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekurangan kasih sayang. Kang Jimmy di pulau ini juga memiliki dua rekan yaitu Brad dan Rebecca. Perasaan dari film pertama Brad ada mulu guys, tapi pasti dia mati di awal-awal. Lihat saja nanti. If you go up one at a time, It's lack of muscular integrity. push each other up, you can do it. Yeah, but that's not the challenge. Kang Jimmy meminta Brad dan Rebecca untuk menyiapkan beberapa sirup ABC di pelantar untuk menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Dan setelah melakukan tugas itu, Brad dan Rebecca kembali ke kapalnya. Namun mereka tidak langsung kembali, melainkan mereka masih bersantai di atas selancar yang mereka gunakan. Akan tetapi tiba-tiba Kang Hyu berkepala 6 itu datang dan langsung menyantap mereka berdua. Sementara itu, Kang Willy mendatangi mantan istrinya yang bernama Susana untuk memberikan sebuah kertas pembagian harta Gonogini akan pulau ini. Karena ceritanya, pulau ini merupakan pulau yang mereka bangun berdua. Dan karena sebuah perselisihan di masa lalu, akhirnya dua sejoli ini memutuskan hubungan yang sudah selama ini mereka jalin. Singkat cerita, setelah memberikan beberapa berkas itu, Kang Jimmy kembali ke pesisir pantai. Sementara Susana bersama kekasihnya yang baru masih menikmati indahnya pemandangan di pulau ini. I told you we shouldn't be coming close to this island. What was that? Did we hit something? Okay. Take it slow. Sekembalinya Kang Jimmy ke daratan, ia didatangi oleh Mary dan meminta uangnya dikembalikan. Tidak hanya itu, ia bersama kekasihnya memutuskan untuk pulang saja. Karena menurutnya pulau yang sudah ia datangi ini tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Jadi bisa dikatakan jika Mary merupakan maklarnya Kang Willy guys untuk mendatangkan wisatawan. Namun ia tak pernah tahu jika pulau yang sebenarnya dikelola oleh Kang Willy seperti apa. Sebisa mungkin Kang Willy meyakinkan Mary untuk tidak pulang, karena jika itu sampai terjadi maka wisatawan yang lain juga akan mengikutinya. Dan Kang Willy berjanji setelah kunjungan wisatanya ini selesai, ia akan memberikan cashback lebih pada Mary. You get a full refund. Just remember, you came. Okay? Think about that reason before you quit.
Setelah meyakinkan Mary, Kang Willy kembali mencari keberadaan Brad dan Rebecca. Karena dari tadi ia hubungi namun mereka tidak ada jawaban sama sekali. Hingga tak lama kemudian pada saat Kang Willy berada di pesisir pantai, ia menemukan sesuatu. Dan dengan segera ia mengambil sesuatu tersebut. Dan betapa terkejutnya Kang Willy ketika melihat jika barang temuannya itu merupakan potongan kaki Brad yang tidak dimakan oleh Kang Hiu karena menggunakan sepatu. Kang Willy yang merasa keberadaan para wisatawan ini terancam akan temuannya itu secepat mungkin ia kembali untuk mengingatkan para bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut. Sementara itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menikmati masa liburan mereka berenang menuju pelantar yang sudah disiapkan oleh almarhum Brad dan almarhumah Rebecca untuk menikmati secangkir sirup ABC yang sudah dipersiapkan. Mary yang berenang paling belakang secara tiba-tiba dikejutkan dengan air yang seketika berubah menjadi perairan darah. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh potongan pantat Brad yang juga tidak dimakan oleh Kang Hiu. Selagi bapak-bapak dan ibu-ibu ini histeris, Kang Willy datang dan segera membawa Mary untuk menaiki pelantar. Singkat cerita, mereka yang mulai panik menyalahkan Kang Willy. Bahkan mereka berjanji akan menuntut Kang Willy ke pengadilan. Namun demikian, salah satu bapak-bapak bernama Duke berusaha untuk menenangkan teman-temannya. Karena yang harus dipikirkan saat ini tak lain hanyalah bertahan hidup. Kang Willy juga memberitahu pada wisatawan ini jika ia akan berusaha sebisa mungkin untuk melindungi mereka semua. Kang Willy juga meminta mereka semua agar tetap tenang dan segera mendayung pelantar menuju perahu terdekat supaya mereka semua bisa terselamatkan. Setibanya di kapal, Kang Willy menggunakan radio segera meminta pertolongan. Namun nyatanya radio yang ada di perahu itu mengalami gangguan dan tidak akan ada satupun tim penyelamat yang akan tiba. Semua orang semakin panik namun berbeda dengan Duke, di mana ia memutuskan untuk melawan predator itu dan ia meminta Willy untuk menyiapkan tombak dan juga pistol suar untuk melawan Kang Hiu. Meskipun terdengar sedikit konyol menurut rekan-rekannya, namun Duke sangat percaya diri. Apalagi sejatinya manusia seharusnya lebih cerdas dibandingkan seekor hiu. It is here. Brilliant. It is a stupid shark. We're the apex predator. It's brilliant. Apex predator. Setelah itu Duke dan Kang Willy lebih dulu kembali ke daratan menggunakan pelantar yang ada. Pasti kalian bertanya, kenapa nggak naik semuanya? Karena hal itu akan menyusahkan Duke dan Kang Willy karena kelebihan beban di pelantar guys. Selagi Duke dan Kang Willy menyiapkan beberapa peralatan untuk melawan Kang Hiu, rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu ini sangat ketakutan. Setelah peralatan itu siap, Duke menggunakan darahnya memancing kedatangan Kang Hiu. Dan benar saja, tak perlu menunggu lama Kang Hiu pun tiba. Dengan secepat mungkin, Duke menancapkan tombak yang sudah diisinya dengan bahan peledak. Dan benar saja ledakan itu benar-benar terjadi. Duke yang merasa kegirangan mulai memuji dirinya sendiri. Akan tetapi tiba-tiba I just killed a white shark. Duke harus merenggang nyawa. Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain hanya bisa menyaksikan Duke yang menjadi mangsa. Rasa takut dan rasa khawatir sangat menghantui mereka semua karena tidak menutup kemungkinan semua orang akan menjadi mangsa. Apalagi sebuah bayangan muncul dan mendekat ke arah kapal. Dalam situasi yang mencekam itu semua orang ketakutan dan tiba-tiba ya, itu adalah Kang Willy yang berusaha untuk menyelamatkan mereka. Kang Willy meminta kepada mereka semua untuk berenang saja karena perahu ini tidak bisa bergerak lagi dan tersangkut batu karang. Karena tidak ada pilihan lain mau tidak mau mereka akhirnya berenang menuju daratan. Sementara Kang Hiu terus mengikuti mereka dari arah belakang.
Beruntungnya mereka semua berhasil selamat dan bisa kembali ke daratan karena Kang Hiyu tersangkut di sebuah batu karang dan tidak bisa lagi mengejar mereka. Setibanya di daratan, ibu-ibu yang bernama Meli ini kembali menyalahkan Kang Willy atas semua kejadian yang terjadi. Dan untuk kesekian kalinya ia mengatakan bahwa Kang Willy akan dibawa ke penjara. It's your fault. We're all gonna show you! You're gonna go to jail for what you've done! James yang tak setuju dengan pendapat Meli menonjok suami Meli yang bernama Jake. Karena tak terima dirinya ditonjok, Jake pun memberikan perlawanan. Dan kita saksikan bersama-sama kekonyolan dari kedua bapak-bapak ini guys. Berbekal ilmu bela diri yang diajarkan oleh Iko Uwais dan Dayan Ruhian, kedua bapak-bapak ini pun berkelahi. Walaupun demikian, perkelahian di antara mereka berdua berlangsung tidak cukup lama. Karena setelah terbebas dari serangan Kang Hiyu yang tersangkut, masalah kembali datang, di mana badai ganas akan segera tiba. Kang Willy memutuskan untuk berlindung di sebuah mercusuar tua bekas Perang Dunia Pertama di sisi selatan pantai. Namun usulan itu ditolak oleh Meli karena tempat itu terlalu jauh dan tidak cukup waktu untuk menuju ke sana. Jake akhirnya mengusulkan mereka semua untuk berlindung di sebuah lab terdekat yang sudah terbengkalai. Walaupun lab itu sudah tua, namun demikian lab itu telah ada dari 40 tahun yang lalu. Karena tidak ada pilihan lain, bergegaslah mereka ke bekas lab penelitian tersebut. I'll go where you go. Setibanya di sana, mereka kembali dibuat khawatir dengan temuan beberapa tengkorak hewan buas dan ceceran darah yang berserakan. Semua orang kembali panik, namun berbeda dengan Kang Willy, di mana ia masih berusaha untuk mencari bantuan agar mereka semua bisa terselamatkan. Kang Willy juga meminta maaf pada Mary atas kesalahannya ini. Namun demikian ia berjanji sebisa mungkin akan menyelamatkan mereka semua. Selagi Mary dan Kang Willy berbincang, James menemukan sebuah buku di mana buku itu berisi tentang asal-usul hiu berkepala 6 tersebut. James pun menjelaskan dengan sedetail mungkin jika hiu besar ini merupakan ulah dari para peneliti-peneliti gila di masa lalu. Dan tempat ini merupakan tempat kelahirannya. Alasan kenapa peneliti-peneliti di masa lalu melakukan ini hanya karena hiu mempunyai tingkat generasi yang sangat tinggi. Sehingga para peneliti itu mencoba untuk menggabungkan kepala hiu yang satu dengan yang lain untuk membuktikan teori itu. Dan jika teori itu bisa terbukti, maka sel yang ada pada hiu tersebut akan dijual pada manusia agar bisa bertahan hidup lebih lama. Namun para peneliti-peneliti itu tidak pernah menduga jika penelitian yang mereka lakukan akan menciptakan sebuah petaka. Dan dari buku itu juga dijelaskan jika salah satu kepala dari hiu itu hancur, maka akan melahirkan kepala yang lain. Interdependent great white sharks. That means what we're dealing with is Grows its heads back every time you chop it. Semua orang yang ada semakin dibuat bingung bagaimana cara menghentikan serangan hiu mematikan ini. Jack kemudian mempunyai ide di mana satu-satunya cara hanya dengan menghancurkan hati dari Kang Hiyu. Walaupun Kang Hiyu memiliki banyak kepala, pastinya ia hanya memiliki satu hati. Dan jika itu telah hancur, maka regenerasinya juga akan musnah. Belum selesai perbincangan mereka, badai menghantam dan menjatuhkan Jack ke dalam air. Secepat mungkin mereka berusaha menyelamatkan Jack. Beruntungnya masih belum terlambat dan Jack bisa diselamatkan. Dalam suasana sedih dan haru itu, tiba-tiba Kang Hiyu datang dan menyerang Meli serta Jack. Seketika itu pula pasangan sejoli ini menjadi mangsa dari Kang Hiyu. Tak puas dengan hal itu, Kang Hiyu kembali datang dan kembali menyerang. Kang Willy berusaha melawan Kang Hiyu dengan tombak yang ada di laboratorium. Setidaknya hal itu berhasil membuat Kang Hiyu kembali tersangkut. Sementara yang lain berusaha berenang dan melarikan diri.
Dalam situasi yang mencekam itu, radio kembali berbunyi di mana Susan, mantan istri Kang Willy, menanyakan keberadaannya. Susan berniat untuk mendatangi Kang Willy karena badai yang sangat besar, namun Kang Willy melarangnya dan meminta Susan untuk segera meninggalkan lautan. Karena Kang Hiu berkepala 6 selalu berkeliaran dan memburu mereka semua. Sebelum panggilan radio berakhir, Kang Willy menyatakan perasaannya. Jika sesungguhnya Kang Willy masih sangat mencintai Susan dan mengatakan penyesalannya akan kesalahan di masa lalu. Sedangkan pacar Susan yang baru bisa apa? Karena sebenarnya Susan juga masih sangat mencintai Kang Willy. I want you to know that I don't blame you for anything. I still love you. I'll see you soon. Sementara itu, rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu ini berhasil tiba di daratan. Sekilas mereka semua bisa menghirup udara segar karena Kang Hiu tidak akan menyerang mereka lagi. Namun apa yang terjadi? Ternyata Kang Hiu dengan menggunakan 4 kepalanya yang lain berjalan di daratan. Dan lagi-lagi ia memangsa pasangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Mereka yang tersisa terus melarikan diri, sedangkan Kang Hiu juga berlari dan mengejar mereka semua. Beruntungnya Kang Willy segera datang dan memenggal salah satu kepala dari Kang Hiu. Seketika itu pula Kang Hiu kembali ke lautan karena hanya dengan kembali ke lautan kepalanya bisa tumbuh lagi. Kang Willy segera meminta kepada mereka semua untuk segera ke mercusuar mencari perlindungan. Di sisi yang lain, kepala dari Kang Hiu kembali tumbuh dan mengarah ke perahu yang dinaiki oleh Susan. Kang Hiu berputar-putar dan menciptakan pusaran air yang sangat besar. Seketika itu perahunya tenggelam dan Susan serta kekasihnya menjadi santapan dari Kang Hiu. Kang Willy yang menyaksikan kejadian itu sangat histeris akan kematian mantan istrinya tersebut. Setelah itu ia membulatkan tekad untuk melawan Kang Hiu dan akan segera menghabisinya. Kang Willy dan Maya bekerja sama menaruh tabung di dalam tanah dan memancing Kang Hiu untuk datang ke arah mereka. Sementara James akan membidik dari atas mercusuar. Already lost everything. Tak perlu menunggu lama, Kang Hiu benar-benar datang. Kang Willy dan Maya berusaha memancing Kang Hiu untuk terus mengejar mereka. Namun James justru terburu-buru dan menembak ke arah yang salah. Seketika membuat Kang Hiu seakan menyadari jika ia telah dijebak. Maya dan Kang Willy terus berusaha memancing Kang Hiu dengan mengatainya yang buruk-buruk. Namun lagi-lagi James yang terburu-buru hampir saja tembakannya mengenai Kang Willy. Beruntungnya Kang Willy masih bisa diselamatkan oleh Maya. Namun James tak berhenti sampai di sini saja karena James kembali menembakkan peluru yang ketiga dan alhasil tembakannya itu tepat mengenai kepala Kang Hiu. Namun apa yang dilakukan oleh Kang Hiu? Ia memenggal satu kepalanya yang terluka dan dilemparkan tepat mengenai James. Seketika itu James pun tewas sedangkan Kang Hiu kembali ke perairan untuk meregenerasi satu kepalanya yang telah mati. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Maya dan Kang Willy menyiapkan semua peralatan untuk melawan Kang Hiu agar tidak terus-terusan menjadi ancaman bagi pulau ini. Kang Willy berusaha untuk menombak Kang Hiu yang mencoba untuk menghancurkan perahu mereka. Tak puas dengan hal itu, Kang Willy berusaha menggunakan tabung gas dan meledakkannya. Namun sayang, tembakannya meleset dan membuat Kang Hiu bisa melarikan diri. Secepat mungkin Maya dan Kang Willy berenang menuju daratan, sementara Kang Hiu terus saja mengikuti mereka.
Beruntung untuk kesekian kalinya Kang Hyu kembali tersangkut. Hal itu dimanfaatkan Kang Willy untuk meraih satu-satunya peluru flare gun yang tersisa dan segera menembakkannya. Seketika itu Kang Hyu pun tewas dan kali ini ia benar-benar tewas karena semua kepalanya telah hancur dan tidak mungkin bisa kembali lagi ke perairan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari perjuangan Kang Willy yang pertama, jangan sia-siakan orang yang mencintai kita dengan sepenuh hati karena penyesalan pasti ada di belakang. Kedua, jangan pernah putus asa akan apa yang kita alami, seperti Kang Willy yang mendapatkan kekasih lagi. Berakhirlah alur cerita dari film Six-Headed Shark Attack 2018 ini guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Bye-bye.